Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada hari ini kami akan menjelaskan mengenai proyek akhir kami yang berjudul Sistem Analisis Sentimen Masyarakat terhadap 3 layanan utama pemerintah pada bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial pada media sosial X. Sebelumnya, kami dari kelompok Mind Match ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada M. Muhibul Ulum dari Universitas Amikom sebagai Web Deployment. Yang kedua ada saya sendiri, Dinda Sari dari Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan sebagai UI UX Designer. Yang ketiga ada Sinta Mufidah dari Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan sebagai Data Acquisition. Yang keempat, ada Trinita Awani dari Universitas Jember sebagai Data Exploration. Yang terakhir, ada Nanda Ariba dari Universitas Jember sebagai modeling. Di sini ada latar belakang dari pembuatan aplikasi MyMatch, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, media sosial X digunakan untuk mengekspresikan opini tentang layanan pemerintah. Yang kedua, ada analisis sentimen membantu memahami persepsi masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial. Dan yang terakhir, ada tujuan aplikasi adalah meningkatkan kualitas layanan utama pemerintah berdasarkan umpan balik masyarakat. Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah mengembangkan sistem analisis sentimen masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial melalui media sosial X. Dan yang kedua adalah memanfaatkan hasil analisis sentimen masyarakat sebagai dasar untuk menginformasikan kebijakan dan pengambilan keputusan yang lebih baik yang bertujuan untuk memperbaiki citra dan reputasi layanan pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial. Ada data acquisition dataset diambil dari aplikasi X, yaitu dengan cara crawling data menggunakan Node.js. Jadi gambar yang ada di layar itu salah satu hasil dari crawling dataset dari kesehatan. Setelah melakukan data acquisition, selanjutnya pada dataset akan dilakukan pemrosesan untuk memudahkan pengolahan data ketika ingin dilakukan pemodelan. Setelah melakukan pre-processing data, maka dataset akan divisualisasikan dalam bentuk gambar atau grafik seperti di samping. Ke bagian modeling atau pemodelan. Nah, di sini ada 3 kategori, yaitu pendidikan, kesehatan, dan sosial. Nah, di sini kami memilih long short term memory atau LSTM karena memiliki akurasi yang paling tinggi dibanding model lainnya. Nah, di sini di bagian masing-masing kategori itu kita mengubah bagian LSTM di line 5 dan 6, bagian dropout, recurrent dropout, dan dropout di bagian line 6. Dan nanti hasilnya bisa dievaluasi di slide selanjutnya. Jadi selain pemodelan, saya juga berperan sebagai di bagian evaluasi pemodelan. Nah, di sini ada hasil evaluasi model LSTM yang telah kami pilih. Nah, di dalam masing-masing kategori itu kita melakukan pemeriksaan metrik evaluasi yang gunanya untuk mengukur kinerja model klasifikasi. Di sini ada kategori pendidikan, kesehatan, dan sosial. Bisa kita lihat di sana ada presisi, recall, advance score, dan akurasinya menunjukkan nilai 1 untuk pendidikan 97. Nah, di sini ada evaluasi di bagian akurasi dan loss di bagian masing kategori, di mana ada pendidikan, kesehatan, dan sosial. Akurasi untuk pendidikan ini akurasi di bagian menunjukkan kriteria good fitting. Kemudian untuk loss-nya menunjukkan overfitting. Kemudian untuk di kategori kesehatan, akurasi dan loss-nya menunjukkan bahwa kriteria tersebut underfit, sedangkan pada kategori sosial kriteria akurasinya overfit dan loss-nya underfit. Baik, kita memasuki tahap deployment. Saya di sini akan langsung mendemokan websitenya. Di website kami terdapat 2 menu utama, yaitu untuk menu landing page, kemudian di menu deteksi. Di menu landing page atau menu 3, di sini untuk pembukaan website kami, kemudian apa saja fitur-fitur yang ada di website kami. Kemudian untuk menu deteksi terdapat 2 submenu, yaitu yang pertama adalah untuk deteksi komentar dan yang kedua untuk deteksi file CSV. Di sini kita langsung masukkan saja apa komentar yang kita inginkan, bisa dari input sendiri atau kita bisa input dari media sosial X. Di sini misalnya kita inputkan yang ini. Nah, jika kita inputkan yang sentimen positif, maka hasilnya akan positif. Kemudian jika kita inputkan sentimen yang negatif seperti kesehatannya buruk sekali, maka hasilnya akan negatif. Kemudian kita masuk ke upload file CSV, lagi file CSV yang benar, yaitu ini, maka akan langsung kelihatan preview dengan 1 kolom, yaitu text tweet. Nah, setelah itu kita bisa download langsung. Nah, di sini sudah ada hasil prediksi dari sentimen tadi, yang awalnya hanya 1 kolom. Setelah kita deteksi, maka akan muncul kolom yang baru, yaitu prediksi sentimen. Masing-masing sudah mempunyai
kriterianya sendiri apakah sentimen tersebut positif atau negatif. Kita bisa cek yang negatif. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini adalah sentimen negatif yang menurut kita negatif, maka sistem dapat memprediksi bahwa sentimen tersebut negatif. Jadi aplikasi MainMatch itu dirancang untuk menganalisis sentimen masyarakat terhadap layanan pemerintah pada bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial yang menggunakan model AI berbasis LSTM untuk mengklasifikasikan sebagai positif atau negatif dari hasil prediksi. Kemudian, manfaat lainnya dari website ini juga memiliki kemampuan analisis sentimen yang membantu memberikan informasi tentang persepsi terhadap layanan publik agar pemerintah bisa mengevaluasi lebih baik dan meningkatkan kualitas layanan publik, serta memperluas cakupan analisis sentimen. Kemudian masuk di saran dan rencana kami ke depannya, yaitu untuk pengembangan lanjutan dari aplikasi MainMatch adalah meningkatkan antar muka pengguna atau UX, user experience, agar lebih intuitif dan mudah digunakan. Kemudian melakukan pengujian dan validasi terus-menerus terhadap model LSTM, serta menambahkan fitur baru berdasarkan waktu atau lokasi geografis terhadap masing-masing sentimen tersebut, serta memperluas penerapan dari berbagai teks. Dan juga kami juga dapat mendeteksi sentimen yang dapat bekerja secara real time dan dapat ditampilkan di dashboard sehingga lebih user friendly. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok MainMatch. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.